Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Ya, Miss Dos mengharap semua sehat ya. Baik, kita mau mulai ibadah kita minggu ini. Tapi lihat ya, di sebelah Miss Dosma siapa ya? Ada yang kenal tidak ya? Oke, sebelumnya silakan Miss perkenalkan diri. Halo Miss Dosma. Hai Miss Cindy. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Miss Cindy, saya guru baru di sini. Senang berkenalan dengan kalian. Oke, terima kasih Miss Cindy. Baik anak-anak, ingat ya namanya Miss siapa? Ya, Miss Cindy. Oke. Baik anak-anak, kita mau mulai ibadah kita di hari Minggu ini. Sebelum mulai ibadah, mari kita harus taati protokol yang ada di ibadah online kita. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari anak-anak semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul meskipun lewat YouTube, lewat live. Kami yakin Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh sehat, kami boleh siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau memuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak. Baik Miss ini siap memuji Tuhan? Siap Miss Dosma. Baik anak-anak semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian. Yesus adalah jalan kebenaran. Ayo anak-anak bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam
Yeay. Anak-anak semangat sekali ya Miss Iya, Dosma. Miss Cindy betul. Oke, kita masih lanjut memuji Tuhan ya. Iya. Oh, lagu selanjutnya apa nih Miss? Aku mau ikut Yesus. Oke, mari sama-sama kita nyanyikan. Anak-anak juga ya, pakai gerakan ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Yeay. Semua kita ya cinta sama Tuhan ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Lagunya apa tadi ya? Oh iya betul, aku mau ikut Tuhan. Berikutnya lagu apa Miss Cindy? Oh tidak Miss, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Dosma. Benar kan Miss Dosma? Iya benar Miss Cindy. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita nyanyi lagu pujian. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya.
Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Hai anak-anak semua. Baik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43. Ayo anak-anak yang belum ada Alkitabnya, silakan ambil Alkitabnya dulu. Baik, sudah anak-anak sudah pada pegang Alkitabnya. Baik, ayo dibuka di Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Ayo sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mempersembahkan puji-pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun lewat online, kami percaya tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Bantu kami untuk bisa duduk tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini kita belajar tentang Yesus adalah penggenapan nubuat perjanjian lama. Baik, anak-anak sudah buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang 43. Kalau sudah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ingin menceritakan tentang kelahirannya Tuhan Yesus atau tentang penggenapan dalam perjanjian lama. Nah, anak-anak ayo perhatikan di sini Miss Tusma mau kasih gambar ya. Lihat ini. Gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama apa ini ya? Ya, betul. Tempat lahirnya Tuhan Yesus. Nah, kita akan pelajari bagaimana kita perjanjian lama berbicara mengenai proses kedatangan anak domba Allah. Dan dalam perjanjian baru menunjukkan bahwa nubuatan ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Nah, gambar ini yang pertama yaitu tempat kelahirannya juga telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dalam kitab mana ya? Ya, dalam kitab Mika. Nah, Mika 5 ayatnya yang pertama. Mika menyampaikan kata-kata ini lebih dari 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Memang mustahil bagi manusia bisa mempunyai pengetahuan seperti itu. Tetapi Roh Kuduslah yang memberitahukan kepada kita melalui Matius 2 ayat 1 sampai 6. Kita tahu bahwa Yesus adalah
orang yang menggenapi nubuat dalam perjanjian lama ini. Nah, Yesus mau tanya, siapakah ibunya Yesus? Ya, betul. Ini yaitu Maria. Maria juga telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, yaitu di Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Ketika Yesaya berbicara tentang seorang perawan yang akan melahirkan Yesus, ia sama sekali tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Ini juga merupakan sesuatu yang mustahil bahwa seorang perawan dapat melahirkan. Jika bukan karena kuasa Allah yang menyebabkan perkara itu bisa terjadi. Tetapi dari Lukas ayat yang pertama sampai ayatnya yang Lukas pertama ayat 26 sampai 35, kita tahu bagaimana Maria, seorang perawan, dia belum menikah menjadi ibunya Yesus. Meskipun Yusuf diketahui sebagai ayah Yesus, firman Allah mengajarkan dengan jelas kepada kita bahwa Yusuf dan Maria tidak hidup bersama-sama sebagai suami istri sampai Yesus lahir. Kita mempelajari hal ini dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Semuanya terjadi tepat seperti yang Allah firmankan ketika melewati Nabi Yesaya. Oke, gambar berikutnya apa ya? Iya, betul. Yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini juga sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Banyak nubuat yang menceritakan tentang kematian Yesus yang tidak bisa dipelajari semuanya dalam pelajaran singkat ini. Nah, di sini Yesus berseru kepada Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Manusia mengolok-olok dan membenci dia. Paku yang ada di tangannya dan di kakinya, mereka bertaruhkan untuk pakaian Yesus. Mereka membagi-bagikan pakaiannya di antara mereka, membuang pundi atas jubahnya Tuhan Yesus. Kematiannya di atas kayu salib adalah karena apa? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Iya, karena dosa-dosa kita. Nah, oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Dia dipandang seorang berdosa, sebab itu ia akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan dan ia memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontakan, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Itu ada di Yesaya 53 ayat yang ke-12. Nah, bacalah Markus 15 ayat yang ke-27. Itu bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Jadi di sini ada dua orang penyambun ya, dan yang di tengah ini adalah Tuhan Yesus. Dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, gambar yang berikutnya apa ya? Yes, Tuhan Yesus bangkit. Nah, Tuhan Yesus bangkit juga sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yaitu terdapat di Mazmur 16 ayat yang ke-10. Ayo kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 27. Nanti anak-anak baca ya. Di sini Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Dia menggunakan ayat-ayat dari Mazmur 16 ayat yang ke-10 sebagai bukti bahwa Allah telah menubuatkan kebangkitan Yesus. Jadi di sini Petrus selesai menyampaikan pesannya, banyak orang yang insaf atau banyak orang yang bertobat.
bahwa Yesus telah memenuhi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Mereka kemudian percaya bahwa Yesus pasti adalah sang juru selamat yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Hari itu sekitar 3.000 orang berpaling dari dosa-dosa mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketika mereka melakukan hal itu, mereka menerima pengampunan dosa dan menerima hidup yang kekal. Nah, baik anak-anak, dalam lihat ini ya, Miss mau ulang lagi ya. Gambar pertama yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ini yang kedua tentang kematiannya Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Semua sudah digenapi atau dinubuatkan dalam perjanjian lama. Baik anak-anak, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita agar kita semua memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus telah dinubuatkan sebelum dalam perjanjian lama. Dan anak-anak menyadari dengan hatinya bahwa Allah menyatakan pengampunan dosa melalui Yesus Kristus yang telah dinubuatkan sebelumnya dalam perjanjian lama. Dan yang terakhir, anak-anak mau dengan sukacita bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosanya adalah dalam rencana Allah yang kekal. Baik anak-anak, di sini juga mau mengajarkan kita, jika seseorang mencari pengampunan atas dosa-dosanya, hal-hal berikut inilah yang harus terjadi. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita berdosa terhadap Allah. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, kita harus menerima rencana pengampunan Allah, yaitu dengan melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Baik, firman Tuhan kita sudah selesai. Ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Ayo kita sama-sama membacanya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Baik anak-anak, firman Tuhan, cerita Tuhan minggu ini sudah selesai. Mari Miss Dosma tutup dalam doa. Mari semuanya sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia ini. Kedatangan-Mu tidak Engkau sembunyikan, tetapi Engkau telah sampaikan lewat para nabi jauh sebelum semuanya terjadi. Engkau datang sebagai anak domba Allah yang sempurna dan tanpa dosa dengan tujuan menggantikan hukuman atas dosa-dosaku. Sehingga aku beroleh pengampunan dosa dan dinyatakan benar di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, firman Tuhan sudah selesai. Dadah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Miss Dosma sudah memberitakan firman Tuhan untuk kita semua. Sama-sama Miss Cindy. Oke Miss, selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur. Ya, anak-anak, persembahan boleh dikirimkan ke nomor rekening ada di bawah sini ya. Dan bisa juga dititipkan sama papa mama yang ibadah ke gereja. Oke anak-anak, sambil mempersiapkan persembahan syukur, kita menyanyikan lagu Sejak Yesus di Hatiku.
Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Yesus di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Yesus di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Baik anak-anak dan Miss Dosma, mari kita ada dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus karena atas penyertaan-Mu bagi kami boleh selesai dengan ibadah di saat ini Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan, firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kami dapat menjadi terang bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak dan juga bagi para guru, kiranya Tuhan mau berikan kami semua kesehatan, biarlah kami semua tetap ada dalam keadaan yang baik Tuhan. Dan untuk persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami semua, biarlah berkat yang Tuhan berikan bagi kami dapat menunjang hari-hari hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Miss Dosma dan Miss Cindy mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa.